Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 19 Januari 2024, tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemimpin yang Dikenal. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada prinsipnya setiap kami masing-masing adalah pemimpin, minimal untuk diri sendiri, apalagi kami diberikan kepercayaan memimpin orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berbicara tentang memimpin, maka dalam pikiran kita berarti mereka adalah orang-orang hebat, mereka orang-orang yang punya kedudukan, maka dia bisa disebut pemimpin. Dengan kata lain, ada kelompok orang yang jadi pemimpin, ada kelompok orang lain yang tidak jadi pemimpin. Tetapi kalau kita melihat prinsip kebenaran firman Allah, menjadi pemimpin itu adalah setiap orang, setiap individu itu menjadi pemimpin. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin itu berarti mengelola, pemimpin itu memfasilitasi, pemimpin itu memberikan dorongan, pemimpin itu memberikan semangat, pemimpin itu mengambil sikap keputusan, pemimpin itu menunjukkan tujuan dan nilai-nilai hidup yang harus diikuti. Minimal seseorang itu harus mampu memimpin dirinya sendiri. Artinya dia harus mengelola dirinya sendiri, mengelola emosinya, mengelola pikirannya, mengelola keputusannya, mengelola tentang manajemen hidupnya. Itu pemimpin. Di dalam Yohanes pasal 10 berbicara tentang gembala yang baik, dan itu dikaitkan dengan pemimpin yang dikenal. Ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gambaran tentang gembala yang baik di dalam Yohanes 10 itu dikaitkan dengan Kristus yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita melihat dalam aplikasi kehidupan kita, kita harus mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Bagaimana seseorang mampu mengelola kemarahan, maka tatkala dia pandai mengelola kemarahan dengan bijaksana, maka dia menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Bagaimana dia mengelola cara berbicara, bercakap, berdiskusi. Kata-kata mulut ini adalah sesuatu yang dikatakan lidah tak bertulang. Dia seperti kemudi, dia seperti api, kecil, bisa membakar sesuatu yang besar. Artinya, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Seseorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, barulah dia bisa memimpin pihak lain termasuk gembala kepada domba-dombanya. Firman Tuhan berkata, jika semua dombanya telah dibawa keluar, artinya pemimpin mau berkorban, memimpin, membawa keluar orang tua, bukankah dari anak-anak masih di dalam rumah, satu hari kelak nanti akan dibawa keluar, menyongsong masa depannya, memperjuangkan hidupnya sendiri. Lalu firman Tuhan berkata, ia berjalan di depan mereka. Ia berjalan di depan mereka, poin kedua. Artinya seorang pemimpin harus berani berkorban. Seorang pemimpin adalah yang pertama kali menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Domba-dombanya itu di belakang. Dia memimpin. Lalu bagian yang ketiga dikatakan, dan domba-domba itu mengikuti dia. Seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang mampu katakanlah memimpin dirinya sendiri, yang siap berkorban, berjalan di depan, maka domba-dombanya punya rasa aman dan rasa nyaman, yaitu berjalan di belakangnya, mengikuti dia. Lalu bagian yang berikut dikatakan, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bagaimana suara kita bisa dikenal? Tetapi kata lain daripada mengenal suaranya, itu diikuti suaranya. Ditaati suaranya. Dalam terjemahan lain, tidak hanya sekedar dikenal. Untuk dikenal, diikuti, ditaati, maka perlu ada relasi, saling pengertian, satu dengan yang lain. Sehingga orang punya kepercayaan menyerahkan dirinya untuk dipimpin. Mengenal suaranya. Di ayat kelima dibandingkan dengan gembala yang berbeda. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Ada perbandingan perbedaan yang luar biasa. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat adalah pemimpin yang baik. Ayat yang kelima tentu pemimpin yang buruk.
yang tidak dikenal. Domba-domba itu akan lari daripadanya. Kalau kita melihat kepemimpinan di dalam banyak aspek, tetap termasuk dalam rumah tangga, dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, dalam pelayanan gereja, ada pemimpin yang memang diberikan kuasa, posisi dan kedudukan. Itu sebuah kepercayaan, tetapi tidak serta-merta pengikutnya akan mengikutinya. Karena ada pemimpin yang tidak hanya diberikan jabatan, tapi pemimpin yang amanah, melaksanakan jabatan sesuai dengan janji jabatan yang dimilikinya. Seseorang yang berumah tangga, dia menjabat sebagai istri, sebagai suami. Seseorang yang sudah punya cucu, dia menjabat sebagai mertua, sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai opa dan oma, sebagai nai-nai dan yeye. Maka di bagian itulah mereka harus menjadi pemimpin yang diikuti. Apa contoh-contoh pemimpin yang buruk? Kekerasan, memanfaatkan, meninggalkan, hanya mengambil keuntungan dari domba-domba. Pemimpin ini akan lari. Yang mengikuti pemimpin ini akan lari daripadanya. Karena tidak dikenal. Mungkin dikenal suaranya, tapi tidak ditaati, tapi tidak diikuti. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, betapa pentingnya seseorang itu selesai dengan dirinya sendiri. Betapa pentingnya seseorang itu mampu memimpin dirinya sendiri, mengelola pikirannya, mengelola perasaannya, mengelola ucapannya, mengelola tingkah lakunya, mengelola ambisinya, mengatur supaya apa yang menjadi sebuah motivasi yang baik tidak terjerumus ke dalam keserakahan. Keberhasilan itu tidak jerumus ke dalam kesombongan. Menghadapi kegagalan tidak menjadi orang yang putus asa, patah semangat, lalu kemudian meninggalkan, lalu berakhir dengan keluh kesah, lalu kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Maka itu adalah contoh-contoh bukan seorang pemimpin. Dengan demikian sahabat seperjalanan, engkau harus menjadi pemimpin buat dirimu sendiri. Engkau harus mengenal dirimu siapa, lalu engkau mengelolanya sedemikian rupa, kemudian memaksimalkan hidupmu, sehingga engkau mampu memimpin dirimu sendiri, dan engkau mampu juga memimpin pihak-pihak lain. Banyak rumah tangga berakhir di tengah-tengah perjalanan, berakhir dengan perceraian, mengabaikan anak, KDRT, bahkan keluar kata-kata kasar. Dan kalau bertengkar, maka sesungguhnya pemimpin seorang pribadi yang belum selesai dengan dirinya sendiri, dia akan membawa malapetaka kemanapun dia ada. Seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen sekalipun, kalau dia tidak mampu menjadi pemimpin buat dirinya sendiri, dia akan menjadi guru dan dosen yang otoriter atau mengabaikan atau tidak bertanggung jawab atau berlaku sewenang-wenang kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Seorang majikan pun sama, tatkala diberi kepercayaan dalam bisnis, dalam dunia apapun juga, dia akan menjadi pemimpin yang siogianya domba-domba akan lari daripadanya. Tetapi karena mereka terpaksa, mereka membutuhkan makan, mendapatkan upah, sehingga mereka bertahan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak rela dipimpin oleh orang-orang yang seperti demikian. Dengan demikian sahabat seperjalanlah, berjuanglah menjadi pemimpin sebagaimana catatan dalam Yohanes pasal ke-10, dan contoh dari Kristus sampai mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ingatlah, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah dan menjadi pemimpin yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.